Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum pajak yang beranggotakan pertama Trinanda Maria Amri, kedua Tasya Ini Putri, ketiga Rahmananda Fajri, keempat Ridho Febrian, dan kelima Noris akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peradilan dalam hukum pajak. Berikut sub-sub pokok bahasan materinya. Pertama, pengertian peradilan pajak. Kedua, macam-macam hukum pajak. Ketiga, tahapan mengajukan gugatan sengketa pajak. Keempat, wewenang pengadilan pajak. Dan kelima, contoh kasus sengketa pajak dan penyelesaiannya. Kenalkan, nama saya Tasya Ini Putri, nomor BP 19101195110215 dari akuntansi 5. Akan menjelaskan materi mengenai apa itu peradilan pajak. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan dan dilaporkan setiap wajib pajak kepada negaranya. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, peradilan pajak merupakan sebuah badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang ingin mengajukan banding atau gugatan dan menyelesaikan sengketa terhadap pajak yang dialaminya. Berdasarkan sejarahnya, pembentukan pengadilan pajak ini bermula dari Majelis Pertimbangan Pajak yang berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dengan banyaknya sengketa pajak yang muncul setiap tahunnya, pemerintah menilai BPSP tidak bisa lagi menyelesaikan tanggung jawabnya. Hal inilah yang membuat pemerintah akhirnya membentuk pengadilan pajak. Baiklah, saya Trinanda Maria Amri, nomor BP 190216, akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam hukum pajak. Yang pertama yaitu hukum pajak formal. Hukum pajak formal yaitu hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perkenalkan, nama saya Ridho Febrian, nomor BP 19101155110209, kelas akuntansi 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan mengajukan gugatan sengketa pajak. Bagi penggugat, jangan terburu-buru saat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, sebab ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan bagi penggugat pajak, antara lain: 1. Siapkan surat gugatan berbahasa Indonesia yang ditunjukkan kepada pengadilan pajak. 2. Dalam surat tersebut, sertakan salinan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, data dan bukti pendukung. 3. Jika penggugat menggunakan kuasa hukum, jangan lupa untuk buat surat kuasa yang harus disertakan dengan materai. 4. Surat gugatan ini bisa diwariskan jika dalam proses pengadilan si penggugat meninggal dunia atau perusahaan dibubarkan. 5. Sampai surat gugatan, uraian gugatan, dan bantahan antara wajib pajak yang digugat. 6. Dalam proses persidangan, penggugat bisa menjelaskan secara langsung mengenai gugatan dan bukti-bukti kuat yang terkait sengketa pajak. 7. Penggugat juga bisa mengajak saksi yang memang mengetahui sengketa pajak yang dialami penggugat. 8. Dalam pembacaan keputusan akhir pengadilan, penggugat harus hadir. Perkenalkan, nama saya Rahmananda Fajri, nomor BP 19101155110206 dari akuntansi 5, ingin menjelaskan presentasi tentang wewenang peradilan pajak diatur dalam Pasal 313233 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Yang pertama, wewenang peradilan pajak adalah memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Yang kedua, dalam hal banding, pengadilan pajak
hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan kecuali ditentukan oleh peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal gugatan, peradilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan dan penagihan pajak keputusan. Yang keempat, wewenang pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Yang kelima, sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusan pengadilan pajak bersifat final. Yang keenam, pengadilan pajak memiliki kuasa untuk memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga. Perkenalkan, nama saya Nuris, nomor BP 19101155110203. Saya berasal dari akuntansi 5. Di sini saya menjelaskan contoh kasus sengketa pajak dan penyelesaiannya. Di sini saya mengambil contoh kasus sengketa pajak, yaitu penggelapan pajak tax evasion beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara triliun rupiah. Penyelesaiannya, dengan adanya kasus seperti ini tentu sangat menggelisahkan bagi para yang selalu menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Sangat ironisnya jika para penjabat kelas teori ditangkap, dipukuli, disidangkan dan dimasukkan ke bui. Sedangkan penjahat kera putih yang melibatkan kerugian negara dibiarkan melenggang begitu saja. Meskipun peraturan perundang mengancam pelaku tindakan pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum meloloskan para penggelapan pajak dari ketok palu hakim di pengadilan. Pasal 44B nomor 28/2007 membuka peluang bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan ini mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyelidikannya. Dengan demikian, kasus berakhir jika wajib pajak yang telah melakukan kejahatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa pajak. Baiklah, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada salah dan maaf, tolong dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.